Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Nurlita Agustin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian atau hasil riset saya terhadap produk dari Tupperware. Yang pertama adalah latar belakang dari penelitian ini. Seperti yang kita tahu, Tupperware Indonesia adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk-produk rumah tangga dan wadah penyimpanan makanan. Perusahaan ini merupakan bagian dari perusahaan Tupperware Brands Corporate yang berpusat di Amerika Serikat. Produk-produk Tupperware dikenal dengan desainnya yang ergonomis, kualitasnya yang baik, serta tahan lama. Tupperware Indonesia mengadopsi model penjualan langsung, di mana produknya dijual melalui konsultan-konsultan Tupperware yang bekerja secara mandiri. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperluas target pasar dari Tupperware itu sendiri dan juga melihat atau mengidentifikasi peluang baru yang mungkin akan terjadi. Di samping Tupperware adalah salah satu brand dari perusahaan besar dan produknya sangat dikenal oleh masyarakat luas, perusahaan ini juga harus terus berkembang untuk kelangsungan bisnisnya. Oleh karena itu, ada beberapa masalah yang sedang dihadapi oleh Tupperware Indonesia. Yang pertama adalah persaingan yang ketat. Yang pertama adalah persaingan yang ketat. Industri peralatan rumah tangga dan wadah makanan adalah industri yang kompetitif, mengharuskan Tupperware bersaing dengan merek-merek lain yang menawarkan produk serupa. Kemudian yang kedua, adanya perubahan tren dan gaya hidup. Permintaan dan tren konsumen terus berubah seiring waktu. Kalian perlu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini dan mengembangkan produk sesuai dengan preferensi konsumen yang berubah. Jika Tupperware tidak dapat mengikuti tren atau kebutuhan pasar, ini dapat membahayakan bagi kelangsungan bisnis. Yang terakhir, adanya peraturan standar keselamatan. Perusahaan mungkin juga dihadapkan pada peraturan dan persyaratan yang berlaku dalam industri ini. Mereka perlu memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Namun, dalam hal ini yang menjadi fokus untuk perusahaan untuk dapat terus berkembang adalah bagaimana menghadapi persaingan yang ketat agar perusahaan dapat mempertahankan pelanggan yang masih loyal dan atau mendapatkan pelanggan baru dengan pasar yang lebih besar. Karena Tupperware sendiri sudah sangat mementingkan peraturan standar keselamatan mereka. Kemudian ada tujuan penelitian. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada 3 tujuan dari penelitian yang dilakukan terhadap brand Tupperware. Yang pertama, memperluas target pasar, kemudian mengidentifikasi peluang, dan memahami kebutuhan pelanggan. Memperluas target pasar dengan menambah target pasar baru atau memperluas target pasar dari yang sudah ada sebelumnya. Kemudian mengidentifikasi peluang, mengetahui peluang apa saja yang potensial untuk memperluas inovasi dari produk dan servis dari Tupperware itu sendiri. Yang ketiga adalah memahami kebutuhan pelanggan dengan mengetahui tren yang sedang berlangsung agar dapat memahami kebutuhan dari pelanggan tersebut. Kemudian ada metode dan batasan yang dilakukan dalam penelitian. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan survei secara deskriptif. Kemudian batasan-batasan yang ada dalam penelitian adalah keterbatasan dari sumber daya dan keterbatasan waktu. Selanjutnya adalah proses penelitian. Proses penelitian diawali dengan rancangan kuesioner, kemudian dilanjutkan untuk memilih responden, kemudian persiapan dan pengumpulan data, yang terakhir penganalisisan data dan interpretasi hasil. Pada rancangan kuesioner, melakukan list pertanyaan untuk kuesioner yang akan disampaikan kepada responden, kemudian pemilihan responden memilih responden yang baik berdasarkan target pasar dari merek yang digunakan. Merek yang digunakan pada saat ini sendiri adalah Tupperware. Kemudian yang ketiga, melakukan penyebaran kuesioner melalui pengisian kuesioner online kepada para responden. Kemudian yang terakhir, melakukan analisa terhadap jawaban dan menjelaskan temuan secara relevan. Pada rancangan kuesioner ada 9 pertanyaan yang diajukan kepada responden. Yang pertama adalah mengenai
Apakah responden mengenal brand Tupperware itu sendiri? Kemudian yang kedua, apakah responden pernah membeli produk Tupperware? Yang ketiga, apa yang membuat responden tertarik dengan produk Tupperware? Yang keempat, apakah responden mengetahui kekurangan dari produk Tupperware? Pertanyaan ini diajukan agar Tupperware dapat mengetahui apa kekurangan dari produk dan servisnya. Yang kelima, kapan terakhir responden membeli produk dari Tupperware? Yang keenam, apakah ada produk serupa atau kompetitor dari Tupperware itu sendiri yang lebih baik dan responden perlu menjelaskan alasannya. Ketujuh, apakah responden membeli kembali produk Tupperware dan responden juga perlu menyebutkan alasannya. Hal ini untuk mengetahui apa kelebihan dari produk Tupperware itu sendiri. Dan yang kedelapan, apa inovasi yang perlu dilakukan oleh Tupperware, dan yang kesembilan, apa harapan responden terhadap brand dari Tupperware itu sendiri untuk dapat lebih baik. Berikut ini adalah kuesioner yang akan disebarkan kepada responden meliputi data pribadi dari responden, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan tadi. Selanjutnya adalah pemilihan responden. Survei yang telah dilakukan terhadap 15 Tupperware di Kota Karawang dengan latar belakang jenis kelamin perempuan berusia antara 20 sampai 35 tahun dan memiliki kesibukan sebagai karyawan atau pegawai, mahasiswa, dan atau ibu rumah tangga. Berikut ini merupakan data-data dari responden yang berhasil kami kumpulkan. Selanjutnya adalah persiapan dan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan secara online dengan menyebarkan link kuesioner ke berbagai platform sosial media seperti WhatsApp, Instagram Story, dan melalui postingan Facebook baik dalam halaman akun pribadi atau grup yang berkaitan dengan komunitas dari Tupperware itu sendiri, dengan tetap memperhatikan kriteria yang sesuai kebutuhan penelitian dan sesuai dengan target pasar. Kemudian analisis dan interpretasi data. Didapatkan hasil bahwa kekurangan dari produk Tupperware yang dirasakan oleh pelanggan antara lain 4 dari 15 orang menyatakan bahwa harga produk cukup mahal, 3 dari 15 orang menyatakan bahwa produk tidak variatif, 4 dari 15 orang menyatakan bahwa desain produk kurang mengikuti tren yang ada, dan 4 dari 15 orang terakhir menyatakan bahwa mereka kesulitan membeli produk melalui distributor. Kekurangan tersebut perlu dilakukan inovasi kembali oleh Tupperware Indonesia. Berikut ini merupakan inovasi yang disarankan oleh responden terhadap Tupperware Indonesia, seperti mendesain ulang produk agar lebih trendy dan cocok untuk anak muda, menjual melalui marketplace atau platform online seperti TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya, mengadakan promo sampai berkolaborasi dengan berbagai karakter yang sedang hype belakangan ini. Seperti yang diketahui dari hasil penelitian yang telah dilakukan, target pasar dari Tupperware pada saat ini meliputi konsumen rumah tangga, pekerja profesional, penggemar kuliner, konsumen yang sadar akan kesehatan dan ramah lingkungan, kemudian penjual langsung atau direct langsung. Namun dari target pasar yang telah disebutkan tadi, terdapat perubahan atau pergeseran pada target pasar yang lebih potensial. Salah satunya penargetan untuk generasi muda dan memasuki pasar online. 3. Target pasar potensial yang cocok untuk Tupperware. Yang pertama, memperluas target pasar sektor industri. Yang kedua, penargetan generasi muda, dan yang terakhir memasuki pasar online. Perluasan target pasar ke sektor industri, Tupperware dapat memperluas target pasar mereka dengan mengeksplorasi peluang dalam sektor industri seperti restoran, catering, atau perusahaan makanan.
Tupperware juga dapat menawarkan produk-produk dengan ukuran yang lebih besar atau khusus dengan kebutuhan bisnis makanan atau minuman. Kemudian yang kedua, penargetan generasi muda. Tupperware dapat memperluas target pasar mereka dengan menarik generasi muda. Mereka dapat mengembangkan desain yang lebih modern, warna-warna yang lebih menarik, dan kampanye pemasaran yang lebih berfokus pada generasi muda. Selain itu, mereka juga dapat menjalin kemitraan dengan influencer atau selebritas yang populer di kalangan generasi muda untuk memperluas jangkauan pasar Tupperware itu sendiri. Kemudian yang terakhir memasuki pasar online. Meskipun Tupperware sudah sangat dikenal masyarakat dengan konsultan-konsultan yang menawarkan produk secara langsung, mereka juga dapat memperluas target pasar dengan memasuki pasar online secara lebih aktif. Mereka dapat mengembangkan toko online mereka sendiri atau menjalin kemitraan dengan platform e-commerce terkemuka. Dengan adanya kehadiran online, Tupperware dapat menjangkau konsumen yang lebih luas di berbagai wilayah, bahkan luar negara asal mereka. Kemudian yang terakhir mengidentifikasi peluang baru. Tupperware mempunyai banyak sekali kompetitor langsung maupun tidak langsung di industrinya seperti Lock and Lock, Lion Star, Rubbermaid, Corpsicle, Pyrex, dan IKEA. Berdasarkan berdasarkan kelebihan dan kelemahan dari kompetitor Tupperware, Tupperware dapat mengidentifikasi potensi apa saja yang dapat diaplikasikan terhadap bisnisnya, seperti salah satunya perluasan sektor industri baru, tidak berfokus pada barang berbahan dasar plastik, kemudian berinovasi pada peralatan elektronik yang canggih, karena pada zaman ini untuk mempermudah kelangsungan hidup masyarakat, banyak orang-orang yang memerlukan peralatan elektronik yang canggih untuk mempermudah kehidupan mereka. Produk eksklusif mungkin hanya diproduksi beberapa ratus atau beberapa ribu piece, seperti untuk kolaborasi dengan merek atau karakter tertentu, atau untuk kolektor. Dan pada produksi massal digunakan untuk produk yang non-eksklusif, seperti untuk industri catering atau makanan, atau customer-customer normal lainnya. Kesimpulannya, berdasarkan survei kuesioner yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kualitas dari produk Tupperware memang sangat baik, sehingga menjadikannya sebagai brand perlengkapan rumah tangga yang top of mind di Indonesia. Namun, kekurangan dari Tupperware adalah produknya yang kurang inovatif, harganya cukup mahal, serta sulit untuk ditemukan di online shop officialnya. Selain inovasi yang perlu dilakukan, Tupperware Indonesia agar terus berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan customer-nya, Tupperware juga sudah perlu untuk memperluas target pasar dan lini bisnis perusahaannya. Semakin berkembangnya zaman ke era digital, maka semakin banyak juga masyarakat yang memerlukan peralatan canggih untuk menunjang kemudahan hidupnya. Ini dapat dijadikan potensi oleh Tupperware untuk dapat menemukan target baru. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.